Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat logaritma beserta contoh soalnya. Nah, di sini ada sifat-sifat logaritma yang akan kita pelajari. Ada sifat pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ini adalah sifat yang akan kita pelajari. Untuk lebih jelasnya, saya akan bahas satu persatu di dalam bentuk contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah dari sifat yang pertama. Jika diketahui A log B ditambah A log C, maka berlaku A log B dikali C. Perhatikan di sini, ini adalah bentuk penjumlahan logaritma. Jika kalian menemukan penjumlahan logaritma, kalian perhatikan deh, apakah bilangan pokoknya sama antara logaritma yang dijumlahkan itu? Jika sama, nih seperti ini, sama-sama A, maka berlaku A log B kali C. Kamu hanya tinggal mengkalikan hasilnya saja dari logaritma yang pertama dengan logaritma yang kedua, dengan bilangan pokoknya adalah A-nya ini. Oke, lebih jelasnya kita akan lihat contohnya ya. Di sini saya berikan contohnya ada 5 log 1/2 ditambah 5 log 50. Oke, kalau kalian menemukan soal logaritma penjumlahan, lihat dulu nih, apakah bisa dihitung satu persatu? 5 pangkat berapa yang hasilnya setengah? Ada nggak? Atau 5 pangkat berapa yang hasilnya 50? Kalau kalian tidak menemukannya, maka kalian lihat deh, apakah bilangan pokoknya sama? Ini kita lihat ya, bisa kita lihat sama-sama bahwa bilangan pokoknya adalah sama-sama 5. Jika bilangan pokoknya sama, maka berlaku ini. Jadi A log B kali C. A-nya 5, kita tulis 5 di sini. 5 log, jadi 1 ya. Tadinya ada 2 logaritma, kita bikin jadi 1 karena sama bilangan pokoknya. Kemudian B dan C-nya kita kalikan. 1/2 dikali 50. Seperti itu ya. Ingat bilangan pokok tulisnya di atas, kecil. 5 log, ini kamu hitung, setengah dikali 50. 50 bagi 2, 25. 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? 5 pangkat 2. Nah, logaritma mencari pangkat ya. Nah, ini hasilnya 2. Lanjut ya, kita ke contoh soal yang kedua, adalah sifat yang kedua. Jika diketahui A log B dikurang A log C, maka A log B dibagi C, Nah, sekarang ini adalah bentuk pengurangan logaritma. Ya, di sini pengurangan dengan bilangan pokok yang sama, maka bisa berlaku seperti ini. Pengurangan jadi pembagian. Kalau tadi penjumlahan jadi perkalian, sekarang kurang jadi bagi. Itu. Contohnya gimana nih? Ada misalnya di sini 2 log 84 dikurang 7 maksudnya. 7 log 84 dikurang 7 log 12. Nah, sama, kamu lihat dulu, kalau dihitung satu persatu apakah ada 7 pangkat berapa yang hasilnya 84? Nggak ada ya, perpangkatan 7 nggak ada yang hasilnya 84 dan 12. Maka kita lihat ini pengurangan logaritma dengan bilangan pokok yang sama. Oke, maka berlaku ini. Menjadi 7 log, ini jadi pembagian nih. 84 dibagi 12. Udah deh, hitung aja nih berapa 84 bagi 12 sama dengan 7 log 7. 7 pangkat berapa yang hasilnya 7? 7 pangkat 1. Ya, begitu ya nak ya. Contoh soal yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah jika ada A pangkat N log B pangkat M, maka M per N dikali A log B. Bilangan pokok punya pangkat, hasilnya punya pangkat, maka pangkatnya kita pindahkan ke depan. Pangkat belakang taruh atas, pangkat depan taruh di bawah.
dikali, karena pangkatnya sudah dipindahkan ke depan, tersisa A log B. Contohnya, ini ada akar 7 log 1/343. Nah, ini karena bentuknya masih seperti ini kan agak susah ya. Akar 7 pangkat berapa sih yang hasilnya 1/343? Kalau masih bingung, kita bisa sederhanakan satu-satu. Ini bilangan pokoknya kita sederhanakan, dan hasilnya juga kita sederhanakan menjadi bentuk pangkat. Akar 7 kalau dibuat pangkat menjadi berapa? Jabarkan di bawah ya. Mau langsung boleh, tapi saya akan menjabarkan di sini. Ini ubah ke dalam bentuk pangkat. Masih ingat caranya? Di sini 7 kan 7 pangkat 1. Akar itu sama aja 2. Maka 7 itu sama dengan akar 7 sama dengan 7 pangkat 1/2. Ya. Kemudian yang 1/343 sama dengan 343 kan 7 juga. 7 pangkat 3 ya. Nah, ini pecahan nih di bawah, dia jadi penyebut. Kalau pindahin ke atas, 7-nya jadi pangkat min 3. Ingat ya, kalau pindah dari pecahan penyebut ke atas, ini pangkatnya tadinya positif jadi negatif. Kalau di sini min, jadi positif. Jadi 1/343 sama dengan 7 pangkat min 3. Kenapa min? Karena ya di bawah dia sebuah penyebut. Kecuali kalau 343 aja, yaitu 7 pangkat 3. Tapi karena dia pecahan jadi seperti ini. Oke? Sekarang kita pindahkan ke atas. Akar 7 tadi adalah 7 pangkat 1/2. Log 1/343 adalah 7 pangkat min 3. Oke, kita sudah menemukan pangkat dari keduanya. Setelah ini, kita pindahkan menjadi pecahan. Yang atas adalah pangkat yang belakang. Nih, pangkat yang belakang kan min 3. Berarti min 3 dibagi 1/2. Dikali 7 log 7. Berapa nih? Ini adalah pembagian pecahan, maka kita ubah jadi perkalian pecahan aja. Min 3 jadi dikali 2/1. Ingat pelajaran SD ya? Dibalik, penyebutnya dibalik. Min 3 dibagi 1/2 menjadi min 3 dikali 2/1. Dikali 7 log 7. Min 3 kali 2 bagi 1. Min 3 kali 2 min 6. Kali dibagi 1 ya tetap min 6 kan? Kemudian 7 log 7. 7 log 7 kan 1 ya? Ya udah, min 6 kali 1, min 6. Jawabannya min 6. Kemudian, contoh soal yang keempat. Sifat yang keempat, ada A log B dikali B log C sama dengan A log C. Ini sifat yang ada di sini nanti sebagai pengingat aja, karena kan kita gunakan ya. Jadi, satu soal logaritma itu bisa menggunakan beberapa sifat. Banyak cara ya. Ini saya akan berikan 2 contoh di sifat yang keempat ini ya. Untuk contoh yang pertama, ada 25 log 3 dikali 3 log 5. Oke, sekarang lihat dulu nih. Ini adalah perkalian logaritma. Ada 2 logaritma di sini dikali. Nah, di sini ada bilangan pokoknya A, kemudian hasilnya B, diikuti dengan bilangan pokoknya B. Ini bilangan pokoknya kan beda. Tapi kita tidak akan melihat itu, karena ini bukan penjumlahan pengurangan, beda ya. Bedanya adalah ini perkalian. Kalau kalian menemukan perkalian, kamu lihat deh di sini. Anggap aja logaritma yang pertama ini kepala, ini ekornya. Kemudian diikuti dengan kepala dan ekor ini seperti rantai. Dia dikaitkan dengan ini nih, sama. Ekor yang pertama, ekor yang logaritma pertama kan B, sama dengan kepalanya dari logaritma yang kedua, sama-sama B. A log B dikali B. Nah, ini bisa kita coret. Karena sama angkanya. Kalau beda ya nggak boleh dicoret ya. Karena sudah dicoret, jadi tersisa A log C. Lognya kan 2, jadi 1 aja. Tuh. Sekarang kita lihat yang ini ya.
Ini adalah perkalian log. Kalau perkalian log, kamu hanya fokus di sini aja. Sama kan? 3 dan 3. Nah, ini kita bisa coret. Maka tersisa 25 log 5. Untuk mengerjakan ini, 25 log 5 sama dengan berapa? 25 pangkat berapa yang hasilnya 5? Kalau 5 log 25, kamu bisa hitung ya? Bisa ya? Oke, ini kalau masih bingung untuk mencari hasil dari 25 log 5, kita gunakan sifat 3 dan 8. Ada 2 cara juga nih, terserah kamu mau pilih yang mana. Yang penting, apa yang kamu kerjakan tuh ada dasarnya dari sifat yang keberapa gitu. Untuk sifat yang ketiga, ini kan 25 angkanya masih besar ya. Kita bisa sederhanakan menjadi bentuk pecahan. 25 adalah 5 pangkat 2 ya. Log 5 ini 5 aja boleh atau dibikin pangkat 1 boleh. Setelah dua-duanya punya pangkat, maka kita bisa ubah jadi ini. M per N, 1/2 dikali 5 log 5. 1/2 5 log 5 kan 1 ya. 5 pangkat 1, 5. Setengah dikali 1 sama dengan setengah. Ini jawabannya. Atau boleh juga pakai sifat yang ke-8. Ini walaupun kita belum masuk ke sifat ke-8, tapi nggak apa-apa. Bahas di sini, sifat ke-8 ada, ini boleh berlaku sebaliknya ya. Jika ada 1/A log B sama dengan B log A. Atau kebalikannya, B log A sama dengan 1/A log B. Anggap aja ini B log A. 25 log 5 itu sama dengan, kita bisa bikin jadi 1/5 log 25. 1 dibagi 5 log 25. 1 dibagi 5 pangkat berapa yang hasilnya 25? 5 pangkat 2. Ya, sama hasilnya kan, terserah kamu mau pilih yang mana caranya. Atau mau langsung, saya udah tahu Bu, 25 pangkat setengah supaya 5. Boleh tanpa harus menghitung ini. Tapi saya jelaskan supaya tahu ya hasil itu dari mana gitu. Sekarang yang kedua. Soalnya dibikin agak panjang ya. 4 log 1/9 kali 3 log 125 kali 25 log 16 dengan berapa? Ini perkalian ada 3. Kita pakai sifat yang ini. Ini nggak berlaku kalau logaritma 2 ya. Kalaupun logaritmanya ada 6, 7, 8, atau 10 pun, jika itu perkalian, bisa pakai cara ini. Ini juga sama, ini perkalian. Kita fokus di sini, sama nggak? Ternyata belum sama. Tapi ini bisa kita samakan. 1/9 dan 3. Ini bisa dibikin jadi 3. 3 pangkat berapa sih yang 1/9? Ini juga sama, 125 dan 25 bisa dibikin jadi sama-sama 5. 5 pangkat berapa, nih 5 pangkat berapa. Oke ya. Karena ini beda-beda dan kita harus bikin jadi bilangan berpangkat, kita semua ubah ya. Ini ada 4, 1/9, 3, 1/25, 25, dan 16. Ini kita jadikan bentuk pangkat semua. 4 jadi 2 pangkat 2. Log 1/9 jadi 3 pangkat berapa? Min 2. Ya nggak? 1/9 kan? 9 3 pangkat 2, berarti 1/9 3 pangkat min 2. Dikali 3-nya 3 pangkat 1. Log 125 adalah 5 pangkat 3. Kali 25, 5 pangkat 2. Log 16, 2 pangkat 4. Nah, ini udah sama nih, 3, 3, 5, 5. Tapi masalahnya ini punya pangkat-pangkatnya kemanain? Kita pakai sifat yang ketiga ini. Jadi gimana? Yang pangkatnya di belakang, kan pangkatnya di belakang taruh di atas. Nah, ini pangkatnya di mana? Di belakang, cari pangkat-pangkat yang ada di belakang. Kan ini, sama ini di belakang kan? Taruh di atas. Jadi, min 2 dikali 3 dikali 4. Dibagi pangkat yang di depan, ada 2, 1, 2. 2 kali 1 kali 2. Nah, sisanya, ini kan udah dicoret. Ini dicoret, sisanya 2 log 2. Ini bisa dicoret nih.
2 kali 2 kan 4. Min 2 kali